Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran sejarah peminatan di kelas 10. Nah, sekarang kita sudah masuk pada pertemuan ke-5, yaitu kita akan membahas tentang perbedaan fisik dan non-fisik dari manusia purba dan manusia modern. Oke, kita sebelum melakukan pembelajaran sebaiknya kita berdoa agar dapat kelancaran dan juga dapat berkah dari apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dapatkan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kalian di pagi hari ini tetap semangat dalam melakukan aktivitas dan melakukan kegiatan, khususnya dalam pembelajaran sejarah pada pertemuan ke-5. Nah, oke, saya mau bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat dengan materi sebelumnya, yaitu materi persamaan manusia purba dilihat dari aspek non-fisik dari persamaan manusia purba dan manusia modern dilihat dari aspek non-fisik. Nah, kalau pada pertemuan minggu lalu khususnya kita membahas kebudayaan yang merupakan hasil dari manusia purba dan merupakan hasil kebudayaan dari manusia modern, khususnya di bidang peralatan, terus di bidang pemenuhan kebutuhan sehari-hari, terus juga di bidang sistem kepercayaan pada masyarakat purba dan masyarakat modern. Oke, sekarang kita masuk pada tahap pembelajaran, yaitu materinya perbedaan fisik dan non-fisik manusia purba dan manusia modern. Oke, tujuan dari pembelajaran ini kalian atau siswa dapat membandingkan apa itu perbedaan fisik dan perbedaan non-fisik manusia purba dan manusia modern. Oke. Nah, kita lihat pada slide ini, yaitu ada 4 gambar, di mana yang pertama ada manusia purba yang sedang memegang batu, terus kedua ada manusia modern yang sudah selayaknya manusia, yaitu fisiknya dilihat dari fisiknya yang sempurna, juga sudah memakai pakaian, terus juga di gambar ketiga dan keempat juga ada gambar memasak, yang keempat juga sama gambar memasak. Silahkan dideskripsikan untuk dijadikan bahan diskusi kita melalui Google Classroom. Oke, silahkan. Nah, kalau saya dapat menyampaikan pendapat dari 4 gambar ini, yaitu pertama ada manusia purba, yang di gambar kedua ada manusia modern yang mempunyai fisik yang sempurna dan juga sudah memakai pakaian yang layak pakai seperti manusia modern pada umumnya. Terus juga pada gambar ketiga yaitu memasak, sudah melakukan memasak dengan menggunakan alat-alat yang memang sudah sangat modern seperti kompor, seperti piring dari beling, atau kayak ada kaca, terus juga alat bantu tangan yang digunakan untuk perantara panas ketika kita memasak. Nah, pada gambar keempat itu terdapat manusia purba yang sedang menyalakan api untuk bahan memasak atau persiapan ketika manusia purba akan membuat api, yang kemudian api tersebut memang digunakan untuk membuat makanan dari hasil yang mereka tangkap ketika berburu. Oke. Nah, ketika berburu itu mereka kan berburu daging, sayur-sayuran yang kemudian sudah diolah, tetapi tidak seperti pada gambar 3, yaitu makanannya sudah diolah menjadi makanan yang sempurna berdasarkan citra yang
citra rasa yang memang sudah sangat enak bagi manusia modern seperti kita. Nah, terus kalau pada gambar keempat ini mereka tidak menggunakan peralatan yang memang seperti gambar nomor 3, yaitu memasak dengan piring, tapi dengan membakar kayu yang digesek-gesekkan kemudian menjadikan api. Terus juga peralatan masaknya masih sederhana, yaitu seperti cuman kayu yang dialasi ranting-ranting atau jerami sebagai alat atau peralatan masaknya. Nah, pada gambar 1 dan kedua itu bisa dilihat dari ciri fisiknya saja sudah berbeda. Kalau yang pada gambar pertama, manusia purba di sini masih struktur tulang belakangnya belum sempurna seperti pada gambar 2, yaitu manusia yang memang sudah memiliki tubuh yang tegap, lurus, dan kekar. Nah, di gambar pertama manusia purba masih belum menggunakan pakaian sebagai alat pelindung diri atau penutup diri ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu memiliki tubuh yang kekar, tegap, dan juga sudah menggunakan penutup pakaian yang memang sudah layaknya kita, yaitu pakaian baju atau kaos dan juga celana yang emang tujuannya untuk menutupi atau melindungi tubuh kita dari berbagai kemungkinan buruk. Nah, oke, sekarang kita masuk pada perbedaan fisik manusia purba dan manusia modern. Nah, manusia purba itu memang kekuatan fisiknya jauh lebih kuat, kokoh, dan kekar seperti yang semestinya pada gambar di awal, tetapi memang masih sekitar tingginya 110 sampai 200 cm. Kalau manusia modern, kalau manusia modern tingginya memang sama dengan manusia purba, yaitu memiliki ukuran 110 hingga 200 cm. Tetapi pada manusia modern ini memiliki badan yang tegap, kokoh, dan sudah berjalan hanya dengan menggunakan kaki, tidak menggunakan tangan yang merupakan cara berjalan dari manusia purba. Kalau manusia purba masih menggunakan tangan dan kaki untuk berjalan sebagai tumpuannya. Oke, sekarang kita masuk ke ruang tengkorak. Nah, ada perbedaan nih. Kalau misalnya manusia purba itu memiliki otak yang memang kapasitasnya di bawah 1000 cc, di bawah 1300 cc, tetapi pada manusia modern ini sudah memiliki ruang atau kapasitas pemikiran otak yaitu rata-rata 1100 cc ke atas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas manusia modern dan manusia purba ini berbeda. Kalau manusia purba itu kan memiliki dahi yang miring ke belakang, jadi lebih condong belakangnya memang yang lebih menonjol. Nah, sedangkan pada manusia modern dahinya sudah memiliki vertikal, terus juga sudah lebih sempurna ya bentuk dahinya. Terus pada tulang kening, nah manusia modern tuh lebih menonjol dibandingkan manusia purba. Selanjutnya, manusia modern dan manusia purba memiliki hidung yang berbeda-beda, yaitu kalau manusia purba hidungnya lebih terkesan besar dan lebar, tetapi kalau manusia modern itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Oke. Kalau selanjutnya kita pembahasan warna kulit. Nah, kalau manusia purba diperkirakan lebih gelap, terus juga kalau manusia modern tuh lebih bervariasi ya. Kalau manusia purba memang ada yang sedikit memiliki warna kulit yang kayak
sawo matang, hitam, cuman lebih condong ke gelap. Kalau manusia modern lebih ke bervariasi, yaitu kayak misalnya sawo matang, terus kekuningan, putih. Nah, itu merupakan warna kulit yang dimiliki manusia modern. Oke, kalau untuk warna rambut yaitu seperti warna hitam, pirang, coklat, putih, dan kekuningan. Nah, pada mata manusia modern dan manusia purba tidak jauh, tetapi dilihat dari cara memandangnya. Kalau manusia modern lebih sempurna karena emang sudah menggunakan cara pandangnya lurus ke depan agar juga jalannya memiliki keseimbangan. Nah, kita membahas kepada perbedaan non-fisik manusia purba dan manusia modern. Nah, pada manusia purba sudah mengenal kepercayaan, yaitu setelah kehidupan, setelah kematian, terus juga animisme dan dinamisme. Kalau manusia modern kan sudah menggunakan kayak peralatan kayak penguburan batu, jenazah, kayak misalnya dolmen, terus juga kubur batu. Nah, kalau yang kedua, alat-alat yang digunakan manusia purba dan manusia modern untuk melakukan kehidupannya itu berbeda-beda tergantung aktivitas dan kecerdasan otak yang dimilikinya. Nah, oke. Manusia purba belum mengenal perhiasan. Manusia modern sudah seperti manik, gelang, perhiasan lainnya seperti kalung dan lainnya. Nah, manusia modern juga sudah mengenal bahasa yang sudah seperti kita kenal sekarang untuk berkomunikasi. Kalau manusia purba masih menggunakan bahasa yang memang dimengerti sesamanya. Nah, manusia purba belum mengenal pakaian, masih menggunakan jerami, terus juga masih menutupnya seadanya. Kalau manusia modern lebih memilih untuk melindungi diri menggunakan pakaian. Kalau manusia purba hidupnya nomaden dalam kelompok kecil karena memang di mana ada makanan disitulah mereka berpindah atau menempati tempat yang memang sudah layak untuk mereka jadikan tempat tinggal. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, manusia purba hidup dengan cara berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, terus juga lebih tradisional ya. Kalau kita kan manusia modern sudah ada yang emang masih menggunakan bercocok tanam, terus juga ada yang berternak, terus juga ada yang melakukan kerjaan atau kayak seperti manusia modern saat ini. Kita ini adalah manusia modern. Kita bisa bekerja, kita bisa belajar, kita juga bisa melakukan aktivitas, yaitu kegiatan yang mungkin memiliki berbeda atau dengan manusia purba. Oke, pada perjumpaan kita kali ini materinya kita sudahkan. Jadi dapat saya simpulkan apa yang saya utarakan pada manusia purba dan manusia modern dilihat dari perbedaan aspek fisik dan non fisik memang berbeda. Dilihat dari melakukan kehidupan sehari-hari, menggunakan kegiatan sehari-harinya, terus cara mengolah makanan, terus juga cara berpikirnya yang memang berbeda, kapasitas otak yang berbeda, bentuk tubuh yang berbeda, terus juga pemenuhan kebutuhannya yang berbeda. Oke. Untuk tugas silahkan kalian kerjakan dengan baik di Google Classroom pada link yang sudah saya kasih. Sampai jumpa dengan pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan dan juga saya menghimbau kepada kalian untuk pertemuan selanjutnya kita sudah memasuki penugasan yang akan disampaikan oleh kalian menggunakan video ataupun nantinya kita akan tindak lanjut dengan Zoom terkait materi selanjutnya yang akan kita bahas, karena di sini adanya tugas yang memang
kalian harus sampaikan kepada saya review terkait materi awal, yaitu manusia purba berdasarkan jenis dan cirinya hingga pertemuan sekarang, yaitu perbedaan manusia purba, manusia modern dilihat dari aspek fisik dan aspek non fisik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar sejarah dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.